Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Ruskolo, NPM 10100117133 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Hubungan status imunisasi terhadap pneumonia pada balita rawat inap di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kerspati Tasikmalaya tahun 2020. Jadi saya mengambil judul ini karena pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun dan 16% kematian pada balita disebabkan oleh pneumonia, terutama pada negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan 6 besar terbanyak dari kasus pneumonia di dunia. Dan di Indonesia tersendiri, prevalensinya meningkat 2% dari tahun 2013. Dan di Provinsi Jawa Barat juga sama, prevalensinya meningkat 2,6% dari tahun 2013. Dan di Kabupaten Tasikmalaya yang target cakupan pneumonia yang tertangani itu harusnya 80%, namun didapatkan 24,8%. Jadi masih di bawah target. Sedangkan untuk faktor risiko pneumonia itu adalah host, agent, dan environment. Di dalam host ini terdapat faktor risiko status imunisasi tidak lengkap. Nah, imunisasi yang berhubungan dengan pneumonia adalah pneumococcus, Haemophilus influenza tipe B, pertussis, dan campak. Dan untuk metode penelitiannya, untuk subjeknya menggunakan balita yang didiagnosis pneumonia di rumah sakit tersebut, dan sampelnya menggunakan non-random jenis kuota sampling. Variabelnya itu variabel bebas, yaitu imunisasi yang berhubungan dengan pneumonia, dan variabel terikatnya yaitu pneumonia, dan metodenya itu menggunakan observasional analitik dengan pendekatan case control. Nah, untuk kriteria eksklusi untuk kelompok kasus merupakan balita usia 12-59 bulan telah mendapatkan imunisasi periode usia kurang dari 1 tahun dan didiagnosis mengidap pneumonia komunitas. Untuk kelompok kontrolnya merupakan balita sehat, dan untuk kriteria eksklusi kelompok kasus yaitu pneumonia yang disebabkan oleh komplikasi penyakit seperti TBC, tifoid, dan memiliki penyakit penyerta selain pneumonia. Dan untuk kelompok kontrol yaitu data rekam medis yang tidak lengkap. Nah, untuk prosedurnya ditentukan dulu diagnosis pneumonia dan bukan pneumonia, dan penentuan status imunisasi dari rekam medis dan kartu menuju sehat, dan dilakukan plotting status gizi dengan growth chart WHO. Dan analisis datanya menggunakan uji Pearson chi-square, bila tidak terpenuhi menggunakan uji Fisher-Exart. Dan didapatkan hasilnya untuk karakteristik umum kelompok pneumonia sebagian besar usia 12-23 bulan, jenis kelaminnya laki-laki, dan status gizinya gizi baik. Dan yang kelompok kontrol lebih banyak pada usia 24-59 bulan, jenis kelaminnya perempuan, dan status gizinya baik juga. Namun di sini status gizi baik, status gizi kurang ditemukan lebih banyak daripada di kelompok pneumonia daripada di kelompok kontrol. Untuk status imunisasi subjek didapatkan imunisasi PCV, kedua kelompok tidak pernah mendapatkan imunisasi PCV. Dan untuk imunisasi HIB, kelompok pneumonia tidak pernah mendapatkan imunisasi HIB sebagian besarnya. Dan sebagai besar kelompok kontrol itu mendapatkan imunisasi HIB secara lengkap. Begitu juga dengan imunisasi DPT, itu halnya sama. Dan untuk imunisasi campak, kelompok pneumonia sebagian besar tidak pernah mendapatkan imunisasi campak, dan untuk kelompok kontrol sebagian besar pernah mendapatkan imunisasi campak. Dan untuk analisis bivariatnya didapatkan untuk imunisasi HIB, DPT, dan campak terdapat hubungan signifikan terhadap pneumonia pada balita, dan begitu juga dengan usia, jenis kelamin, dan status gizi didapatkan adanya hubungan terhadap pneumonia pada balita. Untuk status imunisasi, karena PCV ini tidak bisa digunakan karena kedua kelompok tidak mendapatkan imunisasi. Hal ini dikarenakan PCV ini belum termasuk ke program imunisasi wajib yang diselenggarakan pemerintah Indonesia, sehingga status imunisasi HIB lebih besar daripada PCV. Nah, PCV ini akan menghindari infeksi Streptococcus pneumonia yang merupakan etiologi utama dari pneumonia pada balita. Dan untuk HIB terdapat hubungan dengan pneumonia pada balita. Sesuai dengan penelitian sebelumnya tahun 2017 ada hubungan yang signifikan status imunisasi HIB dengan pneumonia, dan berisiko 3,9 kali bila status imunisasinya tidak lengkap. Hal ini karena Haemophilus influenza tipe B merupakan penyebab tersering kedua pneumonia pada balita.
Dan untuk DPT dan campak didapatkan ada hubungan dengan pneumonia pada balita. Hal ini sesuai dengan penelitian tahun 2015, adanya hubungan status imunisasi DPT dan campak pada pneumonia pada balita. Hal ini dikarenakan pertusis dan campak dapat berkomplikasi ke pneumonia dengan cara untuk pertusis itu dengan adanya toksin pertusis yang nanti akan menghambat respon imun, dan campak ini nanti akan menyebabkan imunosupresi yang nanti akan rentan terkena pneumonia. Dan untuk kesimpulannya, terdapat hubungan antara status imunisasi HIV, DPT, dan campak untuk periode usia kurang dari 1 tahun terhadap pneumonia pada balita. Dan untuk saran akademik meneliti faktor risiko pneumonia yang lainnya seperti berat badan lahir, pemirian ASI, dan status hunian, memperbanyak jumlah sampel penelitian, dan kriteria inklusi yang lebih baik untuk membedakan pneumonia komunitas dengan COVID-19. Dan untuk praktisnya, masyarakat diwajibkan untuk mendapatkan imunisasi HIV, DPT, dan campak secara lengkap untuk mencegah pneumonia pada balita. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.